Selamat pagi Dr. Jacqueline Sudiman, Grand Deep Rep SC, MRep SC, PhD selaku fasilitator kami. Juga selamat pagi Dr. Madi Agus Hendrayana, MCAT selaku evaluator kami. Dalam kesempatan kali ini, izin kami memaparkan hasil study project kami mengenai viral mutation. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami. Baik, untuk bab 1 akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Pega di sini Perina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penulisan paper ini. Baik, seperti yang telah kita ketahui, saat ini dunia sedang menghadapi era perubahan yang konstan dan pandemi global. Walaupun kita telah berhasil melewati krisis pandemi COVID, virus-virus lainnya akan terus bermutasi dan memicu munculnya pandemi baru. Selain itu, semua tempat di dunia berpotensi menjadi tempat munculnya atau tempat penyebaran virus. Salah satunya adalah virus monkeypox yang mulai merebak kembali, bahkan telah sampai ke Indonesia. Berdasarkan Disease Outbreak News WHO 2023, dari Januari hingga November 2023, telah tercatat 12.569 kasus monkeypox dengan 581 kematian. Begitu pula avian influenza, Nipah, dan berbagai penyakit akibat virus lainnya yang berpotensi munculnya kembali pandemi global. Nah, virus memiliki genom yang berbeda dengan bakteri. Genom pada virus mengandung informasi genetik yang dapat dikodekan dalam bentuk RNA ataupun DNA. Struktur kimiawi dan genom virus juga lebih bervariasi dibandingkan dengan bakteri. Oleh karena itu, virus dapat mengalami mutasi dengan sangat cepat dan bersifat acak. Bahkan beberapa virus RNA mengalami tingkat mutasi yang sangat tinggi. Nah, mutasi-mutasi tersebut akan memunculkan beberapa variant of concern atau yang bisa disingkat dengan VOC dengan penularan, virulensi, dan kemampuan untuk menghindari sistem imun yang lebih tinggi daripada varian awalnya atau wild type. Nah, VOC ini sangat sulit untuk diantisipasi atau ditangkap oleh antiviral yang sudah ada. Oleh karena itu, melalui paper ini, kami berharap kita dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai evolusi virus, sehingga nantinya kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengendalikan penyebaran dari virus-virus tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kenny Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kami. Rumusan masalah kami adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus? Yang kedua, bagaimana karakteristik utama virus yang membedakannya dengan organisme hidup? Yang ketiga, bagaimana pembagian genom virus dan pengaruh genom terhadap sifat dan perilaku virus? Yang keempat, bagaimana mutasi gen pada virus dapat terjadi dan mempengaruhi evolusi virus? Yang kelima, apa saja jenis mutasi yang dapat terjadi pada virus, karakteristik mutasi, dan dampak dari masing-masing mutasi? Dan yang terakhir, bagaimana terapi antivirus dapat memberikan akibat terapeutis pada virus dan terjadinya probabilitas resistensi virus. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bianca Sartohari dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Saya izin untuk membacakan tujuan dari pembuatan student project ini. Yang pertama, mengetahui definisi virus. Yang kedua, mengetahui karakteristik utama dari virus yang membedakannya dari organisme hidup. Yang ketiga, mengetahui pembagian genom virus dan pengaruh genom terhadap sifat dan perilaku virus. Yang keempat, mengetahui proses terjadinya mutasi gen pada virus dapat terjadi dan pengaruhnya terhadap evolusi virus. Yang kelima, mengetahui jenis mutasi pada virus, karakteristik mutasi, dan dampak dari masing-masing mutasi. Dan yang terakhir, mengetahui mekanisme terapi antivirus berdampak pada virus, baik dalam efek terapeutik dan terjadinya resistensi antivirus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fidelia Kurnia Armani dengan 3 digit NIM terakhir 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat yang kami dapat ataupun orang lain dapat dari student project yang berjudul Viral Mutation dari kelompok A4 ini.
Jadi, manfaatnya pertama adalah menambah pengetahuan mengenai viral mutation. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesadaran mengenai urgensi mutasi virus, sehingga dapat berkontribusi pada cara pengendalian yang tepat dan benar. Lalu yang ketiga adalah mengurangi ketakutan di masyarakat awam mengenai informasi yang seringkali menjadi hoax. Jadi dengan adanya SP ini, kami harap kami dapat mengurangi ketakutan masyarakat awam dengan menyebarkan informasi yang akurat mengenai mutasi virus, upaya pencegahan dan pengendalian mutasi virus dengan benar. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luhdot Kartika Wulandari dengan 3 digit terakhir NIM 081. Sini izinkan saya untuk menjelaskan definisi dari virus. Berikut merupakan definisi virus menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Bowden di tahun 1943. Menurut Bowden, virus merupakan parasit obligat yang memiliki ukuran lebih kecil dari 200 nanometer. Yang kedua, Love di tahun 1957. Menurutnya, virus merupakan entitas yang berpotensi patogen dan hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Serta virus bereplikasi atau memperbanyak diri menggunakan material genetiknya dan tidak dapat mengalami pembelahan biner. Yang ketiga, Bowden di tahun 1964. Menurutnya, virus adalah agen submikroskopik yang dapat menginfeksi dan hanya berbanyak diri dalam sel hidup serta berpotensi patogen. Dan yang terakhir, Luria dan kawan-kawan dalam bukunya mendefinisikan virus sebagai entitas yang menggunakan sel hidup atau sel inang sebagai tuan rumah untuk menyintesis partikel virus yang mengandung materi genetik atau genom, baik berupa DNA maupun RNA. Proses ini melibatkan sistem sintesis seluler inang yang kemudian menghasilkan partikel virus yang dapat mentransfer materi genetiknya ke sel lain. Berdasarkan beberapa definisi yang telah saya jabarkan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa virus merupakan suatu unit atau entitas yang berpotensi patogen dan berukuran sangat kecil yang hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Serta virus hanya dapat melakukan replikasi dalam sel makhluk hidup atau sel inang, sehingga virus dapat dikatakan sebagai organisme parasit obligat. Baik, sekian penjelasan saya mengenai definisi dari virus, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai karakter virus. Sebelumnya, perkenalkan saya Ida Ayagung Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Untuk karakteristik dari virus sendiri, yang pertama adalah ukurannya berkisar antara 20 hingga 30 nanometer. Selanjutnya, dia bersifat parasit intraseluler obligat atau dia hanya bisa hidup apabila dia berhasil menginfeksi makhluk hidup. Jadi dia hanya akan bisa berkembang biak dan mereplikasi dirinya apabila dia berhasil ada di dalam tubuh makhluk hidup. Tapi apabila dia ada di luar tubuh makhluk hidup, maka apabila pun dia pada akhirnya bisa hidup, dia hanya akan bisa hidup pada jangka waktu yang tidak panjang alias sangat singkat. Sehingga untuk berkembang biak dan bereplikasi dia hanya bisa melakukannya di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya adalah bersifat aseluler, tersusun atas basa nukleat, tunas asam nukleat, dan diselubungi dengan kapsid. Selanjutnya dapat dikristalkan dan hanya tersusun atas satu asam nukleat antara DNA ataupun RNA. Sehingga untuk jenisnya sendiri, virus ini hanya bisa dibedakan antara DNA virus DNA atau virus RNA. Dan selanjutnya yaitu virus menginfeksi reseptor host yang spesifik. Jadi apabila dia masuk ke dalam tubuh, apabila virus jenis ini hanya merupakan jenis virus yang menginfeksi paru-paru, jadi meskipun dia melewati jantung, dia tidak akan menginfeksi jantung tersebut karena reseptornya dia tidak ada di jantung itu. Jadi dia hanya akan menginfeksi bagian-bagian tertentu dari tubuh sesuai dengan reseptor spesifik yang memang akan bisa dia infeksi. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stevinsky Saifuddin Agung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang genom virus. Genom virus dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu berdasarkan komponen penyusun genetiknya, yakni DNA dan RNA. Virus selalu hanya memiliki salah satu saja, yakni antara RNA saja atau DNA saja, tidak pernah keduanya. Setelah dibagi berdasarkan komponen penyusun genetiknya, genom virus dibagi berdasarkan bentuknya juga, yaitu ada yang bentuknya linear dan ada yang bentuknya sirkular. Bentuknya linear itu berbentuk seperti garis, dan sirkular itu bentuknya melengkung atau menyerupai lingkaran. Nah, setelah bentuknya, genom virus juga dibagi lagi menjadi jumlah untainya. Ada yang untainya ganda atau yang biasa disebut dengan double strand,
dan untai tunggal atau yang biasa disebut juga dengan single strand. Nah, terkhusus pada genom virus RNA, single strand RNA dibagi lagi menjadi dua, yaitu antara single strand positif atau single strand negatif. Sekian, untuk contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya adalah Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi gen pada virus. Mutasi gen pada virus adalah perubahan struktur dan sifat genetik virus yang terjadi saat virus sedang memperbanyak diri di dalam sel inangnya, baik manusia maupun hewan. Virus bermutasi dengan berbagai cara untuk bertahan dan bereproduksi, dan mutasi tersebut dapat membuat virus lebih menular atau bahkan menyebabkan penyakit baru. Salah satu contohnya adalah virus SARS-CoV-2 yang telah mengalami berbagai mutasi seperti varian alfa, beta, delta, dan omikron. Mutasi pada virus ini dapat terjadi pada berbagai gen. Salah satunya adalah gen yang mengkode protein lonjokan. Mutasi ini dapat mempengaruhi sifat-sifat virus seperti tingkat keparahan penyakit, kecepatan penularan, dan dampak terhadap pengembangan vaksin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mutasi virus. Sebelumnya perkenalkan saya Triwan Leucansianturi dengan 3 digit NIM terakhir 079. Seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, mutasi gen pada virus adalah perubahan struktur dan sifat genetik pada virus yang menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik pada virus. Mutasi ini dipengaruhi oleh tipe mutasi serta lokasi mutasi pada materi genetik virus. Mutasi pada virus dapat terjadi baik secara alami ataupun dengan paksaan dengan tujuan tertentu, seperti misalnya untuk pembuatan vaksin. Adapun jenis-jenis mutasi yang mungkin terjadi pada virus berdasarkan perubahan genotip atau materi genetiknya, serta perubahan fenotip atau karakteristiknya antara lain, yang pertama, mutasi delesi. Mutasi delesi adalah perubahan pada materi genetik yang menyebabkan hilangnya satu atau lebih basa nukleotida pada materi genetik virus. Mutasi delesi ini dapat terjadi secara spontan dan terakumulasi pada populasi virus sehingga berpotensi menjadi partikel defective interfering. Apa itu partikel defective interfering? Partikel defective interfering itu sendiri merupakan partikel virus yang mengalami kehilangan genom yang bertugas untuk replikasi, sehingga virus tersebut tidak dapat mengalami replikasi tanpa bantuan replikasi virus dengan genom utuh atau wild type-nya. Partikel defective interfering ini bisa muncul pada mutasi delesi baik virus dengan materi genetik DNA maupun RNA. Mutasi delesi ini dapat kembali menjadi mutan wild type apabila terjadi rekombinasi yang dapat terjadi dalam frekuensi yang sangat kecil. Yang kedua, mutasi nonsens. Mutasi nonsens merupakan mutasi yang menyebabkan sebuah kodon mengalami perubahan massa nukleotida sehingga berubah menjadi kodon stop, yaitu UAG, UGA, dan AUU. Mutasi ini menyebabkan berhentinya proses translasi yang menyebabkan rantai polipeptida lebih pendek dari seharusnya, yang berujung pada protein yang kehilangan fungsinya. Yang ketiga, mutasi biochemical markers atau penanda biokimia. Mutasi ini adalah mutasi yang mencakup beberapa mutasi, seperti mutasi resistensi obat, mutasi perubahan sensitivitas pada agen inaktivasi, mutasi yang menyebabkan perubahan virulensi, yaitu kemampuan virus untuk bertahan pada sel inang, serta polimorfisme yang berakibat pada perubahan mobilitas materi genetik pada elektroforesis. Yang keempat, mutasi plak morfologi. Mutasi morfologi plak ini adalah mutasi yang menghasilkan mutan yang mengakibatkan plak besar maupun kecil apabila menginfeksi sel inang. Mutasi morfologi plak ini berhubungan dengan jenis mutasi lain yang menghasilkan fenotip sensitif suhu, baik temperatur maupun cold yang akan saya jelaskan berikutnya. Yang kelima, mutasi host range. Mutasi pada virus ini bisa menyebabkan perubahan host range, baik perubahan sensitivitas pada host wild type-nya maupun kemampuan untuk menginfeksi rentang host jenis baru. Yang keenam, mutasi temperatur sensitif. Mutasi ini menghasilkan virus mutan yang mengalami perubahan sensitivitas protein pada suhu tinggi. Mutasi ini biasanya disebabkan mutasi genom tipe missense, yaitu terjadinya substitusi satu atau lebih asam amino
resistensi sehingga seringkali menghasilkan terjadi protein pada kompleks yang individu tidak dengan berfungsi sistem apabila kekebalan suhu tubuh yang mengalami lemah, sedikit peningkatan, sehingga tidak mampu yang ketujuh, mutasi mendeteksi cold infeksi sensitif. secara efektif, Jenis mutasi serta ini perubahan menghasilkan mutan pada yang protein berkebalikan dengan penghalang mutan virus yang temperatur juga sensitif, dapat dikenali oleh yaitu sistem akan mengalami kekebalan perubahan tubuh fungsional yang atau memungkinkan terjadinya replikatif replikasi virus saat terpapar berkali-kali. suhu di bawah Oleh ambang karena batas itu, tertentu. virus menjadi Yang resisten kedelapan, terhadap mutasi balik, vaksin. yaitu Yang mutasi yang kelima menyebabkan yaitu perbaikan mutasi kemampuan kembali virus untuk menghindari menjadi sistem wild kekebalan type-nya, tubuh. atau Mutasi mutasi virus kompensasi dapat situs kedua membantu genom virus untuk yang menghindari berbeda sistem dengan gen kekebalan yang tubuh sehingga termutasi, virus akan lebih sulit namun untuk menghasilkan diinfeksi dan fenotiп dihancurkan oleh yang sistem kembali sama kekebalan dengan tubuh. wild type-nya. Dalam Yang mengelabui sistem kesembilan, kekebalan tubuh, mutasi beberapa suppression. hal yang dilakukan oleh Mutasi virus yaitu supresi memutasi merupakan mutasi yang dengan menyebabkan menghasilkan terjadinya protein virus penekanan secara spesifik, terhadap munculnya seperti fenotip asal akibat mutasi limfosit, lain. penghambatan Mutasi substansi ini interferon, memiliki kamuflase mekanisme lonjakan dengan menggunakan mekanisme molekul supresi oleh glukan, dan tRNA masih suppressor banyak. oleh sel Lalu yang host. terakhir, Mutasi akibat supresi dari mutasi ini virus memunculkan yaitu sifat virus fenotip akan lebih mudah sama beradaptasi seperti dan wild type-nya, berevolusi. walaupun Mutasi mengalami virus mutasi, mengakibatkan virus sehingga terus disebut berevolusi sehingga pseudo virus akan reverta. lebih mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan yang terus-menerus berubah. Seperti adanya perubahan pada suhu dan perubahan pada pH yang ada di tubuh kita. Virus yang selalu berevolusi dan beradaptasi dapat menjadi lebih bervariasi sehingga tidak mudah untuk dimusnahkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Francis Tianji dengan 3 digit NIM terakhir 103. Salah satu cara yang bisa digunakan sebagai penanganan virus adalah melalui pendekatan imunoterapi dan imunofarmakologi yang dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan terapeutik patologis, seperti penyakit autoimun, alergi, asma, imunodefisiensi, infeksi kronis, tumor, dan lainnya. Penanganan infeksi virus dititik beratkan pada penggunaan vaksin dan obat-obatan untuk melawan berbagai infeksi yang disebabkan oleh virus. Antivirus merupakan salah satu pendekatan imunofarmakologi yang sering digunakan untuk penyembuhan dari infeksi virus dengan cara membunuh atau menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh. Beberapa antivirus bekerja dengan cara menghentikan replikasi virus, membantu mengurangi jumlah virus dalam tubuh. Contohnya adalah seperti amantadin dan ribavirin yang digunakan dalam penanganan virus infeksi pernapasan. Vaksin adalah salah satu jenis pemanfaatan imunoterapi pada virus. Vaksin merupakan salah satu tindak pencegahan yang paling umum dilakukan di seluruh dunia.
Vaksin dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dengan cara memperkenalkan bagian-bagian dari virus seperti protein atau asam nukleat dengan jumlah tidak bersifat reaktif, infektif, atau patogen, sehingga sistem kekebalan tubuh manusia dapat mengenali dan memproduksi respon imun terhadap virus spesifik tersebut. Bagian dari virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin juga dapat bervariasi tergantung dari jenis vaksin. Beberapa bagian dari virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin yakni seperti virus yang dilemahkan, virus yang dinonaktifkan, vaksin mRNA, vaksin subyunik, dan vaksin vektor virus. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurniata Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan simpulan dari hasil SP dari kelompok SGD A4, di mana simpulan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Virus merupakan organisme parasit obligat yang merupakan entitas yang berpotensi patogen dan berukuran sangat kecil yang hanya memiliki satu jenis asam nukleat di mana DNA atau RNA dan hanya dapat melakukan replikasi di dalam sel makhluk hidup. Virus memiliki karakteristik tertentu yang dapat membedakannya dengan organisme hidup lain, seperti ukurannya, sifatnya, dapat dikristalkan, susunan genomnya, adanya kapsid, dan juga mekanisme dalam menginfeksi hostnya. Virus hanya terdiri dari RNA atau DNA, dan tidak ada virus yang memiliki keduanya. Molekul dari RNA maupun DNA ini dapat berupa untai tunggal maupun ganda, dengan bentuk linier maupun melingkar. Virus RNA memiliki replikasi dan gaya ekspresinya sendiri sesuai dengan jenis genomnya. Mutasi gen pada virus terjadi ketika virus sedang bereplikasi di dalam sel inangnya. Mutasi gen pada virus ini dapat terjadi karena kebutuhan untuk beradaptasi yang harus dilakukan oleh virus untuk mengelabui sistem kekebalan inangnya. Jenis-jenis mutasi gen tersendiri yaitu mutasi delesi, mutasi nonsense, mutasi biochemical markers, mutasi plak morfologi, mutasi host range, mutasi temperatur sensitif, mutasi cold sensitif, mutasi revertance, dan juga mutasi suppression. Terdapat beberapa akibat dari terjadinya mutasi virus, yaitu perubahan virulensi virus, munculnya resistensi atau kekebalan virus terhadap obat maupun vaksin tertentu, perubahan transmisi virus, hingga peningkatan kemampuan virus untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh. Penanganan virus dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu imunofarmakologi dan juga imunoterapi. Penanganan virus dengan pendekatan imunofarmakologi yang biasanya dilakukan adalah dengan antivirus. Sedangkan penanganan virus dengan pendekatan imunoterapi biasanya dilakukan melalui vaksin. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zara Farwania dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai saran dari kami terkait viral mutation ini. Yang pertama yaitu perlu adanya penelitian dan studi lebih lanjut. Karena kita tahu sendiri bahwa virus tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka perlunya penelitian lebih lanjut mengenai cara untuk mencegah replikasi dan membunuh virus dengan tujuan mengurangi korban ketika terjadinya outbreak di masa depan nanti. Juga kita perlu studi lebih lanjut mengenai cara pencegahan dari mutasi virus itu sendiri, karena kita tahu bahwa mutasi virus sangat berdampak buruk kepada keberlangsungan kehidupan manusia. Yang kedua, perlu diadakannya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi informasi-informasi yang tidak benar tersebar di masyarakat. Juga mengurangi ketakutan berlebihan terhadap mutasi virus ini, yang dimana diharapkan dari hal-hal tersebut dapat mengurangi resistensi dan kekebalan terhadap mutasi virus di masa depan nanti. Mungkin sekian pemaparan dari SGD A4 mengenai Study Project Viral Mutation ini. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik,
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pemaparan kali ini dengan selamat pagi.